Malam ini, kita mulai kisah tentang dunia di mana penyembuhan berarti penderitaan dan setiap doa berakhir dengan bau asap dan darah. Malam ketika menjadi tabib bukan tentang ilmu, tapi tentang bertahan hidup di tengah kebodohan yang disembah. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menulis, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar dan ceritakan juga jam berapa kamu mendengarkan malam ini. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami masa di mana menjadi tabib berarti bermain dengan maut setiap hari. Abad ke-14. Kamu bangun di ruangan yang baunya sulit dijelaskan dengan kata bersih. Udara di sini seperti ramuan yang gagal, campuran cuka, asap dan darah kering. Cahaya matahari mencoba masuk lewat jendela kecil, tapi kalah oleh debu yang sudah lebih dulu berkuasa. Di meja, botol kaca berisi cairan keruh berjejer seperti pasukan yang tidak tahu siapa musuhnya. Beberapa di antaranya masih berisi lintah yang menggeliat pelan, mencari makna hidup dalam wadah yang sama busuknya denganmu. Kamu meraih pisau bedah yang sudah tumpul sejak musim dingin lalu. Kamu mengasahnya di batu yang dulunya dipakai untuk menajamkan sabit. Pisau itu berkarat di ujung, tapi kamu tahu tidak ada pasien yang akan protes kalau hasilnya buruk. Sebagian besar tidak sempat. Di pojok ruangan, ada baskom besar berisi air yang sudah berubah warna. Kamu celupkan tanganmu ke sana, pura-pura itu ritual pembersihan. Padahal, kamu hanya ingin memastikan jarimu masih bisa digerakkan setelah malam yang panjang. Di luar, suara langkah kaki mulai berdatangan. Orang-orang datang dengan luka, bisul, batuk, demam dan harapan yang lebih sakit dari tubuh mereka. Mereka percaya kamu bisa menyembuhkan. Mereka salah, tapi kamu tidak keberatan membiarkan kebohongan itu bekerja untukmu. Kamu berdiri, menata meja yang tidak pernah rapi, dan menyapa pagi seperti penjaga kubur menyapa tamu tetapnya. Pasien pertama adalah lelaki tua yang memegangi sisi tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya penuh rasa takut yang dibungkus sopan santun. Dia bilang, perutnya terasa terbakar. Kamu angguk pelan, mengamati wajahnya dengan mata yang sudah bosan pada penderitaan, tapi masih tertarik pada gejalanya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Darah terlalu banyak. Semua masalah di abad ini dimulai dari darah yang salah tempat. Kamu ambil pisau, menyiapkan baskom, dan selembar kain yang dulu berwarna putih. Lelaki itu menatap lalu berdoa. Kamu ikut menunduk, bukan karena iman, tapi karena tahu Tuhan tidak akan ikut campur dalam pekerjaan ini. Kamu gores sedikit di lengan kirinya. Darah mengalir pelan. Lelaki itu mengerang. Kamu mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti doa. Padahal kamu hanya menghitung waktu sampai darah berhenti keluar sendiri. Begitu selesai, kamu oleskan ramuan cuka dan garam, mencatat di kepalamu bahwa ia mungkin akan mati bukan karena penyakitnya, tapi karena kamu sudah menguranginya terlalu banyak. Kamu menutup baskom itu dan menatap hasil kerjamu. Baskom berisi darah, satu lagi berisi lintah, satu lagi berisi air kotor yang akan digunakan lagi nanti. Kamu berpikir sebentar bahwa mungkin dunia ini hanya terdiri dari 3 cairan itu. Darah, racun, dan harapan yang terus diencerkan. Di luar, lonceng gereja berdentang. Itu artinya hari sudah resmi dimulai.
dan kesalahan manusia mendapat restu dari waktu. Kamu menatap keluar jendela. Langit abu-abu seperti tidak ingin terlibat dalam apapun yang terjadi di bawahnya. Kamu hirup udara dalam-dalam, menyesal seketika karena bau busuk yang ikut masuk ke paru-paru. Tapi kamu sudah terbiasa. Di abad ini, napas bersih adalah kemewahan, dan tabib jarang mendapat bagian dari kemewahan itu. Pasien berikutnya adalah anak muda dengan luka di kakinya. Ia bilang, kakinya dipotong sebagian oleh roda gerobak. Kamu periksa luka itu, melihat warna merah yang sudah berubah jadi hitam. Kamu tahu tidak ada harapan, tapi kamu tetap menyalakan lilin dan berkata akan mencoba. Tindakanmu sederhana. Panaskan besi, tempelkan, bakar bagian busuknya. Asap naik, suara jeritnya menggema. Kamu menatap api, bukan karena kejam, tapi karena itu satu-satunya cahaya yang jujur di ruangan ini. Ketika semuanya selesai, kamu balut lukanya dengan kain kotor yang sama dari pasien sebelumnya. Anak itu pingsan, dan kamu anggap itu tanda keberhasilan sementara. Kamu cuci tangan di baskom yang sama. Airnya semakin keruh, tapi kamu menatapnya dengan tenang. Kamu tahu tangan ini bukan alat penyembuh. Ia hanyalah perantara antara rasa sakit dan waktu. Dan waktu, seperti biasa, tidak berpihak pada siapapun. Sebelum siang datang, kamu sudah mendengar 3 doa, 4 jerit, dan 1 tawa yang anehnya terdengar seperti permohonan maaf. Kamu tidak mencatat jumlah pasien karena di sini tidak ada statistik, hanya nasib. Kamu hanya menulis catatan kecil di papan kayu. Panas, batuk, pendarahan, selesai. Tidak ada tanda tangan, tidak ada laporan, tidak ada keajaiban. Ketika kamu duduk sebentar untuk makan, sepotong roti keras dan anggur murahan, kamu menatap tanganmu yang penuh noda. Kamu pikir, mungkin tangan ini sebenarnya lebih jujur daripada otakmu. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus menusuk, kapan harus mengangkat beban yang terlalu berat untuk disebut harapan. Kamu mengusap noda darah di pergelanganmu, tapi bekasnya tidak hilang. Mungkin memang seharusnya tidak. Di dunia ini, rasa bersalah adalah satu-satunya hal yang benar-benar steril. Di kejauhan, lonceng berdentang lagi, kali ini untuk misa pagi. Kamu tidak pergi, kamu masih punya passion. Dan seperti biasa, satu-satunya doa yang kamu percaya adalah ketika seseorang berhenti menjerit sebelum kamu selesai bekerja. Kamu menyebut dirimu tabib, tapi kadang kamu merasa lebih mirip penjudi. Setiap hari kamu bertaruh dengan tubuh orang lain, dan hadiah utamanya adalah satu pasien yang berhasil bertahan sampai esok pagi. Ilmu yang kamu pegang tidak datang dari pengetahuan, tapi dari keyakinan bahwa tubuh manusia hanyalah wadah cairan yang mudah marah. 4 cairan, 4 sifat: darah, lendir, empedu kuning, empedu hitam. Ketika satu berlebihan, keseimbangan hilang, dan kamu menjadi hakim yang menebak-nebak siapa yang harus dikorbankan untuk menenangkan tubuh itu kembali. Kamu percaya pada keseimbangan, tapi kamu tidak tahu apa artinya. Kamu percaya pada bintang, tapi kamu tidak tahu mereka memandang balik dengan rasa muak. Astrologi adalah teman sejatimu, karena tidak ada pasien yang berani menyalahkan langit. Jika demam datang di bawah zodiak yang salah, kamu anggap itu takdir. Dan takdir di abad ini adalah obat yang paling mudah dijual. Setiap kali kamu gagal, kamu bilang tubuh pasiennya
terlalu kotor untuk diselamatkan. Setiap kali kamu berhasil, kamu bilang itu bukti metodemu benar. Kebenaran tidak perlu diuji. Ia hanya perlu disebarkan lewat bisikan yang cukup keras. Di kota ini, orang tidak mencari kesembuhan. Mereka mencari pengharapan yang bisa dijelaskan dengan bahasa doa. Kamu mulai hari kedua dengan pasien bangsawan. Ia datang dengan kepala berat dan dada sesak. Ia bilang pikirannya gelap dan jantungnya tidak tenang. Kamu tahu gejalanya. Itu penyakit yang paling sering diderita orang kaya. Kebosanan. Kamu letakkan lintah di dadanya, 3 ekor. Darah mengalir pelan, rasa sakit datang cepat. Ia mengerang. Kamu mencatat dalam hati, pengobatan berhasil, pasien sadar bahwa hidup masih menyakitkan. Di meja lain, seorang perempuan desa menunggu giliran. Ia demam selama 3 hari. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kamu menatapnya lama, lalu berkata dalam hati bahwa panas ini berasal dari kelembapan jiwanya. Kamu bakar segenggam daun kering, biarkan asapnya memenuhi ruangan, lalu berdoa dengan kalimat yang tidak kamu pahami. Ia batuk keras, lalu tenang. Kamu anggap itu tanda baik. Beberapa jam kemudian, ia berhenti bernapas. Kamu menutup matanya dengan tangan yang sudah dingin lebih dulu. Di luar, lonceng gereja berdentang. Suara itu mengingatkanmu bahwa satu-satunya yang suci di abad ini hanyalah kebodohan yang disucikan. Para pendeta bicara tentang dosa. Kamu bicara tentang gejala. Mereka menyembuhkan jiwa. Kamu membunuh tubuh dengan keyakinan yang sama. Dan entah kenapa, dunia tampak puas dengan keseimbangan itu. Kamu mencuci alatmu dengan air cuka, menatap bercak darah di permukaannya. Setiap noda punya cerita. Tapi di sini, cerita hanya penting selama bisa dijual sebagai kesaksian mukjizat. Kamu menatap lelehan lilin di meja, berpikir bahwa mungkin lilin dan manusia sama saja. Keduanya mencair perlahan demi memberi cahaya pada orang lain. Bedanya, lilin tidak menulis laporan. Kamu menarik napas panjang. Udara di ruang ini selalu hangat, tapi kamu merasa dingin. Mungkin karena kamu tahu satu hal yang tidak tertulis di kitab manapun, bahwa doa dan darah selalu bercampur dan tidak ada yang benar-benar tahu mana yang lebih sering gagal. Pagi berikutnya, kamu keluar ke jalan. Udara lebih busuk dari semalam, tapi setidaknya tidak diam. Pasar penyembuh sudah hidup sejak ayam pertama berkokok. Deretan tenda berdiri rapat, penuh botol, bubuk, minyak, dan kebohongan. Semua orang di sini menjual sesuatu yang tidak bisa dijamin hasilnya, tapi dijamin laku. Seorang perempuan tua duduk di bawah kain lusuh, menjual akar dan daun yang katanya bisa mengusir iblis dari paru-paru. Di sebelahnya, seorang lelaki dengan jubah abu-abu menawarkan air suci yang ia dapat dari sumur biasa. Antriannya panjang. Kamu tersenyum kecil. Iblis dan bakteri sama-sama tidak bisa dibantah di abad ini. Kamu lewat di depan tukang potong rambut yang juga mengaku tabib. Pisau cukurnya lebih bersih dari peralatanmu, tapi pasiennya lebih sering mati. Ia bilang karena iman mereka lemah. Kamu tahu itu kebohongan, tapi kamu iri dengan kepastiannya. Pasar ini seperti rumah sakit tanpa dinding. Orang datang dengan luka, pulang dengan janji. Beberapa disembuhkan oleh sugesti, sebagian oleh keajaiban yang tidak punya nama.
Di pojok pasar, seorang biksu muda menjual debu dari tulang santo. Katanya, debu itu bisa menyembuhkan segala penyakit, asal dicampur dengan doa dan sedikit uang. Orang-orang percaya. Mereka percaya pada apapun yang bisa dibungkus dengan harapan. Kamu tidak menyalahkan mereka. Kamu juga percaya. Hanya saja kamu lebih tahu harga pasarannya. Di tengah keramaian, seorang anak kecil batuk darah di pangkuan ibunya. Kamu tahu itu tanda akhir. Tapi ibunya tetap menunggu giliran di depan tukang ramal yang menjual gulungan kertas dengan gambar bintang. Kamu ingin mendekat, tapi kamu tahu lebih baik tidak. Kadang menyelamatkan orang hanya berarti membuatnya menunggu mati lebih lama. Seorang pendeta lewat membawa air berkat. Ia memercikkan ke arah tenda-tenda dengan gerakan tergesa, seperti ingin menebus rasa bersalah karena berjualan harapan di pasar yang sama. Ia berhenti di depanmu, menatap pakaianmu yang bernoda. Ia bilang, kamu harus lebih banyak berdoa. Kamu menjawab dalam hati bahwa kamu sudah berdoa setiap hari, hanya saja pasienmu tidak ikut mendengar. Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Pendeta selalu pergi sebelum logika ikut bicara. Di seberang jalan, seorang lelaki dengan pakaian sutra mengadakan pertunjukan. Ia menaruh lintah di punggung seekor ayam, lalu menyebutnya eksperimen ilmiah. Penonton bersorak. Ayamnya mati. Lelaki itu mengangkat tangan dan berkata bahwa kematian adalah bukti keberhasilan ritual pembersihan. Kamu bertepuk tangan juga. Tidak karena setuju, tapi karena kamu kagum pada betapa mudahnya dunia memberi tepuk tangan untuk sesuatu yang tidak mereka pahami. Langit mulai menggelap. Asap dari dupa, lilin dan minyak menyatu di udara seperti kabut yang tidak mau bubar. Suara doa, teriakan, dan batuk saling tumpang tindih membentuk simfoni keputusasaan. Di tengah semua itu, kamu berdiri diam, mendengarkan detak jantungmu sendiri yang terasa seperti alat ukur paling jujur yang tersisa. Kamu sadar satu hal, pasar ini bukan tempat mencari kesembuhan. Ini tempat manusia berdagang antara takut dan percaya. Dan di antara keduanya, kamu hanyalah salah satu pedagang yang paling tahu cara menjaga wajah tetap tenang ketika semua yang kamu jual hanyalah keberuntungan yang dibungkus doa. Kamu dipanggil ke rumah sakit kota. Tempat itu disebut rumah sakit, tapi tidak ada yang benar-benar pulih di sana. Bangunannya besar, berdinding batu lembab, dengan jendela kecil seperti lubang pengakuan dosa. Udara di dalamnya lebih berat dari doa dan lebih jujur daripada pengampunan. Lantai dipenuhi jerami basah, bau busuk bercampur dengan bau dupa. Di setiap sudut, lilin menyala seperti pengakuan yang terlambat. Para pasien berbaring dalam barisan panjang. Sebagian masih bergerak. Sebagian sudah lewat tapi belum sempat diumumkan. Kamu melangkah perlahan, mencoba menebak mana yang masih bisa diselamatkan. Sulit membedakan yang hidup dari yang hanya menunggu giliran. Suara batuk, rintihan, dan doa beradu di udara seperti paduan suara yang kehilangan konduktor. Seorang biarawan datang dengan ember air suci. Ia menyiramkan sedikit ke tubuh pasien, lalu menatapmu. Ia bilang, kau harus memastikan mereka bersih sebelum mati. Kamu mengangguk, mengambil kain, dan mulai mengelap kulit yang sudah kaku. Kulit itu pecah di bawah sentuhanmu, mengeluarkan cairan berwarna aneh. Kamu berhenti sebentar, menatap tanganmu yang basah. Bukan karena jijik,
tapi karena kamu mulai lupa rasanya menyentuh sesuatu yang masih hidup. Di ruangan sebelah, seorang perwira kota memerintahkanmu memeriksa mayat yang baru dibawa. Ia ingin tahu apakah penyakitnya bisa menular. Kamu menatap tubuh itu lama. Kamu tahu jawabannya. Segalanya menular di tempat seperti ini. Penyakit, ketakutan, bahkan ketidakpedulian. Tapi kamu pura-pura berpikir. Karena di abad ini, berpikir adalah bentuk keberanian yang berisiko tinggi. Kamu menulis catatan di papan kayu, paru-paru hitam, kulit membiru, mata kosong. Kamu menuliskannya dengan tenang, seperti menulis puisi untuk dunia yang tidak akan membacanya. Lalu kamu menandatangani nama yang bukan namamu. Tabib tidak boleh memiliki tanda tangan yang sama setiap minggu, karena terkadang orang yang mereka rawat tidak sempat melupakannya. Kamu pergi keluar, mencari udara segar, tapi bahkan angin di sini membawa sisa bau daging dan dupa terbakar. Di halaman, tumpukan tubuh menunggu giliran untuk dimakamkan. Seekor kucing duduk di atasnya, menjilat bulu dengan tenang, seolah sedang menjaga ketertiban. Kamu menatapnya lama, lalu berpikir, mungkin hewan ini lebih mengenal kematian daripada semua kitab yang pernah kamu baca. Seorang pejabat kota datang, menegurmu karena angka kematian terlalu tinggi minggu ini. Ia menyuruhmu bekerja lebih cepat. Kamu ingin menjawab bahwa kecepatan tidak menyembuhkan siapapun, tapi kamu hanya mengangguk. Pejabat suka angka yang membaik, bahkan ketika angka itu berarti lebih sedikit orang yang perlu dihitung. Sore menjelang. Kamu duduk di anak tangga depan, mencuci alat dengan air cuka. Setiap tetes air berubah warna menjadi merah muda sebelum mengering di permukaan batu. Seseorang lewat dan berterima kasih. Katanya kau telah menolong adiknya. Kamu tidak ingat siapa adiknya, tapi kamu mengangguk juga. Di dunia ini, rasa terima kasih adalah satu-satunya ilusi yang masih pantas dibiarkan hidup. Ketika malam turun, rumah sakit menjadi sunyi. Cahaya lilin bergoyang, bayangan pasien menari di dinding seperti roh yang belum selesai bernegosiasi dengan Tuhan. Kamu menutup mata sebentar, mendengarkan langkahmu sendiri di lorong batu. Kamu sadar, tempat ini bukan rumah sakit. Ini adalah ruang tunggu bagi kematian yang sopan, yang ingin berpamitan sebelum pergi. Malam datang tanpa upacara. Rumah sakit mulai tenang, tapi tenang di tempat seperti ini tidak pernah berarti damai. Kamu duduk di ruang kerja, menatap api kecil di tungku yang terus berjuang melawan udara lembab. Di sekelilingmu, toples-toples kaca berisi cairan dan lintah berbaris seperti barisan prajurit yang sudah kalah perang, tapi masih dipaksa berjaga. Kau menatap tanganmu sendiri. Jari-jarimu penuh luka kecil, ujung kukumu hitam, dan kulitmu mengeras seperti kulit kayu. Tangan ini sudah menutup lebih banyak mata daripada yang pernah kamu hitung. Kamu membuka buku catatan yang sudah kotor oleh bercak darah. Isinya campur aduk antara resep, doa, dan hal-hal yang bahkan kamu sendiri tidak lagi percaya. Kamu membaca satu entry lama. Untuk batuk darah, bakar bawang, dan panjatkan doa pada bintang timur. Kamu tertawa pelan. Kamu tidak ingat kapan terakhir kali kamu percaya pada bintang. Mungkin sejak kau menyadari bahwa langit tidak pernah menatap balik. Suara angin masuk lewat celah dinding, membawa aroma malam yang dingin dan samar. Di luar, ada anjing menggonggong,
Mungkin pada bayangan sendiri, di dalam lilin-lilin menetes, seolah ikut menangis untuk sesuatu yang bahkan mereka tidak mengerti. Kamu berdiri, berjalan menuju meja, menyiapkan pisau, kain, dan ramuan seperti biasa. Kebiasaan adalah satu-satunya hal yang masih membuatmu merasa hidup. Tanpa rutinitas, kamu hanya akan duduk dan mendengarkan dunia bernafas tanpa alasan. Ada ketukan pelan di pintu. Kamu membuka menemukan seorang anak kecil berdiri di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, batuknya terdengar seperti permohonan. Ibunya menatapmu dari jauh, tidak berani masuk. Kamu menyuruh anak itu duduk di bangku. Tangannya dingin, tapi matanya masih punya cahaya. Kamu tahu mungkin dia tidak akan bertahan, tapi kamu menyiapkan alatmu juga. Kamu memanaskan besi, mencampur ramuan, membersihkan luka yang tidak akan benar-benar sembuh. Anak itu menggigil, tapi tidak menangis. Kamu kagum. Kebanyakan orang dewasa di tempat ini menangis lebih dulu sebelum tahu kenapa mereka sakit. Kamu bekerja perlahan. Bukan karena yakin akan hasilnya, tapi karena ini satu-satunya cara agar dunia tetap terasa masuk akal. Api di tungku bergetar kecil, cahayanya menari di wajah anak itu. Kamu menatapnya lama, lalu berkata dalam hati bahwa mungkin satu-satunya ilmu yang benar adalah belas kasihan. Bukan yang diajarkan, tapi yang tumbuh karena kelelahan. Ketika anak itu akhirnya tertidur, kamu menutup matanya dengan lembut. Ia masih bernafas, tipis dan rapuh, seperti nyala lilin terakhir di meja. Kamu duduk kembali, menatap api yang mulai mengecil. Ruang ini kini terasa seperti tubuhmu sendiri. Panas di tengah, dingin di pinggir, dan selalu menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Kamu menulis kalimat terakhir di catatanmu. Obat belum ditemukan, tapi pasien terus datang. Mungkin itu artinya harapan tidak bisa mati. Kamu menutup buku itu pelan. Suaramu bergetar kecil, antara tawa dan letih. Kamu sadar, ilmu yang kau sebut penyembuhan hanyalah cara manusia berdamai dengan kebingungan. Kamu tidak pernah tahu apa yang benar-benar menyembuhkan, tapi kamu tahu kenapa kamu terus mencoba. Karena menyerah terasa lebih sakit daripada gagal. Api di tungku padam. Udara menjadi dingin lagi. Kamu menatap tanganmu, lalu mengangkat satu lilin terakhir. Cahayanya kecil, tapi cukup untuk melihat semua noda yang tidak bisa hilang. Kamu tersenyum pelan, tanpa alasan, hanya karena dunia masih memberi kesempatan untuk menyadari betapa bodohnya semuanya. Dan di saat itu juga, kamu menemukan ketenangan kecil yang bahkan doa tidak bisa berikan. Kamu menatap langit lewat jendela sempit, mencoba mencari satu bintang. Langit kosong. Tapi kamu tahu, di balik gelap itu, sesuatu tetap menyala. Sama seperti kamu, sama seperti setiap tabib yang terlalu keras kepala untuk berhenti di dunia yang selalu sakit.